Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudhakkarah wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ala al-huda wad dalal khair tiga awajillahu madhati wa qurbi wa thawabi wal fada ila arwahi walidina wa walidikum wa ahlina wa ahlikum wa amwatina wa amwatikum wa dhil huquq alaina dhil huquq alaikum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallaha yataghazahum bir rahmah wal maghfirah wa yuskinu bil jannah wa yahdimu lana wa lahum fil husna fi khairin wa lutfin masyarat wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum qala muzannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mana ini? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qira'atu kulli ayatiha lan maca saben-saben ayate Fatihah wa qira'atu kulli ayatiha lan maca saben-saben ayate Fatihah wa minha lan iku setengah saking ayat tiha wa minha lan iku setengah saking ayat Fatihah al-basmalatu utawi basmalah artinya bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking ayatiha al-basmalatu utawi bacaan bismillahirrahmanirrahim dalam arti basmalah. Wa adamul lahni lan ora anane pepelon wa adamul lahni lan ora anane pepelon al-mukhilli kang nacatake
al-mukhilli kang nacatake, artinya nacatake di sini apa? Yang merusak. Kang nacatake utawa kang rusak. Bil makna kelawan makna. Jadi fasal kemarin yang kita pelajari, kita membahas tentang syarat-syarat bacaan Fatihah kita di dalam sholat supaya sah. Syarat-syarat supaya bacaan Fatihah kita betul. Syarat-syarat yang menyebabkan bacaan Fatihah kita tidak salah. Di situ kemarin dikatakan surutul Fatihah asro. Syarat Fatihah kita ini sah, bacaan Fatihah kita ini betul, bacaan Fatihah kita ini diterima. Syaratnya itu ada 10. Ada 10. Yang pertama apa, Bah? Yang pertama yaitu tartib. Artinya tartib, urut, menempatkan sesuatu sesuai porsinya, urut sesuai nomor ayatnya, urut sesuai tempatnya. Tartib. Yang kedua, Fatihah kita bacaannya supaya sah, supaya diterima. Syarat yang kedua yaitu al-muwalah, artinya berturut-turut. Dalam arti apa? Berturut-turut itu jangan sampai antara satu ayat dengan ayat yang lain itu ada pemisah. Maknanya gandengan, maknanya berterusan, maknanya berurutan, maknanya mocone ya bareng gitu loh. Berturut-turut. Dalam arti jangan sampai ada pemisah, tidak boleh berhenti terlalu lama, tidak boleh dicegut. Paham ya? Yang ketiga, mbak mana ditinggal ngantuk, tinggal turu, tinggal mancing sih, tidak sah nanti. Yang ketiga, wa mura'atu hurufiha, menjaga. Artinya menjaga itu apa? Jangan sampai ada yang hilang. Artinya huruf-huruf daripada huruf-hurufnya suratul Fatihah, mulai dari ba, sin, mim, alif, lam, ha, sampai ghairil mahdubi alaihim waladdallin, semua hurufnya itu harus dijaga. Mura'ah artinya menjaga huruf-hurufnya lafaz yang ada di dalam suratul jangan sampai ada yang berkurang, jangan sampai ada yang hilang. Artinya semua hurufnya kebaca, terjaga gitu loh maknanya. Ora oleh dikorupsi, ora oleh dikurangi. Mamane Bismillahirrahmanirrahim iku lafaz Allah wis hilang wis. Karena itu kan tidak boleh. Paham ya? Jadi huruf-huruf yang ada di dalam suratul Fatihah itu harus dijaga, harus terbaca, harus kerekso. Maknanya tidak boleh ada yang hilang, tidak boleh ada yang dikurang. Artinya ya sesuai wes apa yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hurufnya terjaga, hurufnya tidak kurang, hurufnya tidak ono si hilang, hurufnya tidak ono si dikorupsi, hurufnya tidak ono si dikurangi. Artinya semua huruf-hurufnya suratul Fatihah itu semua kebaca. Itu syarat yang ketiga. Yang pertama tadi tartib, yang kedua muwalah,
Yang ketiga yaitu mura'ah hurufiha, jadi menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Yang keempat, wa mura'atu tasjidatiha, jamak niki lho, menjaga tasdidnya suratul Fatihah. Dari ayat-ayatnya Fatihah itu kan kayak Allah itu ada tatifnya, Ar-Rahman ada tatifnya, tasjid ya, Ar-Rahim ada tasjidnya, Maliki Yaumiddin ada tasjidnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyya, itu ada tatif-tatifnya, ada tasjid-tasjidnya. Semua tasjid-tasjidnya bukan cuma hurufnya. Yang keempat, betul? Apa kelima? Yang keempat, tasjid-tasjidnya suratul Fatihah, tasjidnya nggih, itu semua harus kejaga, artinya kebaca, jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang kurang, maknanya direkso, diwaca kabeh, tidak boleh dikurangi sampai walau di atas dot itu ada tasdidnya apa ndak? Nah, walau lin ada tasdidnya apa ndak? Nah, itu semua kejaga, semua kebaca, ndak boleh berkurang, ndak boleh ada yang dihilangkan. Huruf yo direkso, huruf yo dijogo, begitu juga harokatnya. Nah, termasuk harokat ini adalah tasdid yang ada di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Fatihah. Paham? Yang keempat. Yang kelima, wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala kasiratan yaksudu biha qad al-qiraah. Yang kelima, ndak boleh diem terlalu lama maupun diem terlalu pendek yang ndak ada kepentingan loh, yang ndak ada kepentingan loh, yang ndak ada udzur loh. Dengan niat diemnya tadi, mbah diem lama atau diem pendek, yang ndak ada udzur loh, ndak ada keperluan loh. Tujuan diemnya itu untuk mutus bacaan Fatihah. Diem lama kalau ada niat memutus, ataupun diem pendek dengan niat memutus tidak boleh, kecuali ada hajat, karena mungkin maaf untuk ngambil nafas, karena namanya orang itu kadang ada nafasnya panjang, ada nafasnya jadi sangat dibutuhkan gitu loh. Ini kadang mutus tujuannya untuk diem lama, tujuannya untuk memutus, tujuannya untuk memisah, tujuannya untuk ya memisah antara ayat yang keberapa dengan ayat yang keberapa supaya Fatihahnya ndak menyambung. Biasanya kayak gitu kan, ndak boleh. Jadi kalau ada niat tujuan untuk memutus, tujuan untuk memisah, ndak boleh. Tapi kalau tujuannya hajat karena untuk ngambil nafas, karena untuk mengambil kesunahan, mempunyai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kan sunnah malahan. Kalau di dalam kitab I'anatut Thalibin atau di dalam Fathul Mu'in, kan kayak gitu kan, dipisah. Tapi bukan untuk mutus ini tujuannya, cuma untuk ngambil kesunahan bahasanya, tidak masalah. Tapi kalau mutus dipisah, tujuannya biar terpisah. Umpamanya diputus gara-gara tinggal mangan, gara-gara tinggal mikir yayangi, atau gara-gara tinggal ngantuk sik sak ben itu salipan atau saliran, tidak boleh. Paham ya? Gitu. Tidak boleh memotong, tidak boleh memutus dengan potongan atau
pemutus yang lama maupun yang pendek dengan tujuan untuk memotong bacaan Fatihah. Tidak boleh. Terus yang ke-6, wa qiraatu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Yang ke-6 adalah membaca semua ayat-ayatnya surat Al-Fatihah. Ada berapa ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi semua ayat-ayat yang ada di dalam suratul Fatihah harus kebaca. Termasuk ayatnya Fatihah adalah basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Mulakno kadang jenengan kan kadang maaf pas bulan Ramadan atau mungkin keluar dari pondok ada undangan, kadang kan ada sholat Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin, bismillah tidak dibaca. Itu bisa jadi bismillahnya dibaca mungkin dengan cara pelan ya, jadi tidak ditampakkan bismillahirrahmanirrahim, terus baru jahar dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pas di waktu jahar maknanya, di waktu pas waktu keras, artinya keras itu apa? Maghrib, isya, subuh, terutama di rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun sir maknanya pelan, itu maghrib rakaat ketiga atau isya rakaat ketiga dan keempat, begitu juga zuhur dan asar rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Adapun kalau 2 rakaat yang awal sholat maghrib jahar, 2 rakaat sholat isya jahar, subuh 2 rakaat semua jahar, tidak ada ketiga. Paham ya? Nah. Jadi ayat-ayatnya suratul Fatihah itu semua harus kebaca. Nah, termasuk ayat-ayat daripada suratul Fatihah adalah basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk ayatnya Fatihah. Kalau bismillahirrahmanirrahim ini tidak dibaca, ini pokok maknanya, ini dasar, ini pondasi, ini tiang. Gimana apa tiang nih? Soko. Jadi tidak boleh tidak. Nah, ini pegangan no. Gitu loh maknanya. Adapun nanti ketika dengan kitab wis gede, penjabaran sudah luas, lu ini kok tidak dibaca, mungkin mengikut mazhabnya siapa, mengikut pendapatnya ulama siapa, nanti jenengan tahu baru bisa kan, kayak gitu kan, untuk memakai pendapat-pendapat yang lain. Ketika kita sudah tahu dalilnya, sudah tahu satu paket dan satu qodiyah dan satu keputusannya, mulai dari wudhunya, terus tata cara sholatnya sampai salamnya, orang oleh jiko setengah-setengah, nak pas enak melu, nak pas abut ndak. Maknanya ngambil pendapat tidak boleh, kan itu kan, harus satu paket. Pengen madhabnya ulama atau imam A, ya udah satu paket. Mulai dari contoh kita katakan sholat, ya mulai dari wudhunya, nutup auratnya, tata cara sholatnya, begitu juga yang batalkan di sama mengikuti mereka sampai salamnya, gitu loh maknanya. Jadi orang oleh jiko perdil, nak pas enak cocok ambil, ndak enak ndak. Kalau cocok gunakan pendapatnya, tidak cocok enggak lah, jangan. Paham ya? Harus satu paket, satu keputusan, satu qodiyah. Paham ya? Gitu. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Termasuk bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu di antara ayat dari beberapa ayat-ayatnya suratul Fatihah. Maka bismillah harus
Kalau bismillahirrahmanirrahimnya ndak kebaca, maka sholatnya tidak, karena Fatihah ndak sah. Ngoten lho, gampang kan? Bun, sekarang nomor 7. Wa adamul lahni al mukhilli bil makna. Wa adamul lahni lan ora anane pepelon al mukhilli kang nacatake. Artinya nacatake di sini apa? Yang merusak. Opelahan maknanya pepelon, bil makna kelawan makna. Jadi syarat supaya bacaan Fatihah kita betul, bacaan Fatihah kita sah, bacaan Fatihah kita diterima, syarat yang ke-7 yaitu kita tidak boleh lahan. Maknanya lahan itu apa? Membaca tapi bacaannya tidak tepat, membaca tapi bacaannya tidak pas, sehingga dengan tidak tepatnya bacaan tadi mungkin hurufnya berubah. Ya, contoh ora celat, etok celat mamane. Bismillahirrahmanirrahim, kan ro. Itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, itu buat main-mainan, bukan karena asli gitu loh maknanya. Karena pengen guzon, macane Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi. Wah, umpamane cuma tujuannya untuk berguru, tujuannya untuk merubah makna. Nah, ora oleh. Paham ya? Tapi kalau memang kejadiannya seperti kayak gitu, dek didadeki ku ndak bisa tidak. Iso ning ngono yo ndak apa-apa. Masa dipateni yo tetep ngono, ora dipateni ngono gitu lho maknane. Dijebret karo Pak Yaine yo tetep wong kadung celat. Gitu lho maknane. Mas yo dikei dit 1 juta yo tetep munine lo ora ro gitu lho. Dikei 200 juta yo tetep lo, yo ora entuk tetep maknane kayak gitu kan. Yo ndak masalah. Karena memang asli gitu loh maknanya. Lah sampean iso, tapi kebisaannya tadi itu kok tidak digunakan sesuai bacaannya gitu loh, itu yang tidak diperkenankan. Jadi tidak boleh sampai lahan. Artinya lahan di sini apa? Membaca huruf tidak sesuai hurufnya, sehingga dengan adanya lahan tadi maknanya salah bacaan atau salah huruf tadi. Jadi ya gimana dari maharujul huruf ini itu, karena beda huruf, karena salah huruf, akhirnya makna jadi tidak boleh. Paham ya? Kalau disengaja lo. Tapi kalau tidak disengaja memang asli deh Mas Yodi gowoke bedel kate ditembak yo tetep ra iso, rek manane ra iso ngucapke huruf sesuai sifat-sifatnya gitu loh maknanya. Sesuai makharijul hurufnya. Mas yo digowoke samure, pedang, peso, dikai hadiah utawa ora yo tetep ra iso gitu loh maknane. Dikai seneng utawa dijebret yo ra iso. Nah, ra apa-apa. Tapi nek umpamane kok iso tapi gawe main-main, gawe guru, gawe bercanda, sehingga dengan percandaan tadi bacaannya ndak tepat, hurufnya ndak sesuai, sehingga makna jadi ini ndak boleh. Paham ya? Jadi ndak boleh lahan, maknanya merubah bacaan atau bacaannya tidak tepat, tidak sesuai, sehingga dengan adanya lahan tadi bisa merubah makna lafadz yang dibaca. Tidak boleh ya gitu. Kadang kan ono sik mung koyo suarane bindeng kan, ada kan ono suara dipindeng lah, celat lah, atau mungkin karena ilate ku ora dawa, jadi kadang pengen ngucapke huruf itu tidak bisa sesuai sifatnya, sehingga kadang bacaannya juga kadang tidak tepat. Tapi kalau memang kenyataannya kayak gitu, wis belajar, wis ngaji, tetap raiso ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa loh, maka tidak boleh membaca dengan cara lahan. Paham ya? Gitu. Itu yang ke-7. Betul. Wa adamul lahni al mukhilli bil makna. Tidak boleh membaca dengan lahan, membaca dengan pepelon, artinya
membaca dengan bacaan yang salah, artinya salah hurufnya atau salah harokatnya atau salah lafadznya yang bisa merubah al-muhil, maknanya yang bisa merusak, yang bisa merubah bil makna kelawan makna. Jadi kalau perubahan dengan sebab bacaan yang salah tadi karena disengaja, maka Fatihahnya tidak kalau ndak sah, ndak betul, sengaja loh, maka ndak sah sholat. Paham ya? Itu. Wa angtaguna, ini yang ke-8. Wa angtaguna lan arep yen to ana apa bacaan Fatihah. Wa angtaguna lan arep yen to ana apa bacaan Fatihah, khobar daripada karena ya gunung atau ahwatnya atau teman-temannya ya, iku halatal qiyami, ing dalem tingkae ngadeg. Iku halatal qiyami, hedeng mana nih? Iku halatal qiyami, ing dalem tingkae ngadeg. Ya Fahmi, Masya Allah. Siapa itu Mas? Halatal qiyami iku ing dalem tingkae ngadeg. Dalam arti ngadeg niku napa? Berdiri. Fil fardi, ing dalem salat fardu. Yang ke-8, syarat sah daripada bacaan Fatihah yaitu membaca Fatihahnya dalam keadaan berdiri. Buat yang mampu loh, karena orang mampu berdiri karena sakit, karena lumpuh, kan tidak mampu berdiri ya, tidak apa-apa. Jadi ini yang dibahas ini orang yang sehat, orang yang sempurna, terutama di dalam sholat fardu. Wa angtaguna halatal qiyam fil fardi. Jadi membaca Fatihahnya itu dalam keadaan berdiri, halatal qiyam, dikala sholat fardu. Maknanya apa? Nak sholat sunnah kan boleh habis duduk, walaupun kau jenengan mampu, tapi cuma ganjarannya kan separuh. Paham ya? Kalau sholat sunnah masa habis duduk rapopo, sholat sunnah walaupun mampu. Tapi kalau sholat wajib tidak bisa tidak. Kalau sehat mampu harus dengan dalam keadaan berdiri, sehingga bacaan Fatihahnya sholat fardu buat orang yang sehat, buat orang yang mampu tidak boleh tidak, tidak boleh tidak, harus dalam keadaan berdiri. Mulanya kan sampean Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro sampai akhir. Terus kan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin dalam keadaan berdiri menghadap ke arah kiblat. Oleh karenanya kita kan sering ketika waktu kecil, mungkin kayak anak-anak Demak biasanya kan sering diajari niat takbir ngadeg, maca Fatihah, ruku tumaknina, iktidal tumaknina, sujud tumaknina, lungguh tumaknina, sujud akhir, maca tahiyat akhir, sholawat Nabi, salam tartib. Jadi rukunnya sholat itu ngadeg, maknanya berdiri, baca niat, kemudian takbir terus baca Fatihah, kemudian ruku, setelah ruku tumakninah di dalam ruku, baru iktidal, maknanya bangun dari terus tumakninah di dalam iktidal. Kadang ini perlu diperhatikan loh, kadang kan ngomong cepet-cepetan, anggit tangi kok ruku urung tumakninah habis langsung sujud. Jangan, tidak boleh ya, harus tumakninah, paling tidak badan kembali tegak di posisi semula
seukuran diem bacaan subha. Kadang kan ono kan 3 menit untuk 4 rakaat. Jadi sak rakaat itu kurang 1 menit kadang. Nah, jangan. Jadi yang dilihat itu kualitas, bukan masalah banyaknya. Pas banyak jebule tidak sempurna, pas banyak jebule tidak sesuai tuntutan syariah dan eman untuk capek, gitu loh maknanya. Mulane perlunya ngaji itu supaya ibadah bisa betul. Paham ya? Jadi yang ke-8, saya ulangi, wa ang taguna halatal qiyam fil fardi, yaitu bacaan Fatihah di dalam sholat fardu itu harus dalam keadaan berdiri. Maknanya selain sholat fardu boleh dalam keadaan duduk. Tahajud fardu napa mboten? Enggak. Duha, taraweh, qobliyah, ba'diyah, yang fardu duhur, asar, maghrib, isya. Ketika dalam keadaan sehat mampu, maka baca Fatihahnya harus dalam posisi berdiri ketika di dalam sholat artinya di dalam sholat wajib. Terus wa ayyusmi'a, lan arep yen to ngrungokake sapa wong, lan arep yen to ngrungokake sapa wong nafsahu ing awak dhewene wong, nafsahu ing awak dhewene wong al-qiraata ing bacaan, al-qiraata ing bacaan. Jadi bacaan daripada Fatihah ketika dalam keadaan sholat itu paling tidak diri orang yang baca itu denger, iku krungu dari apa yang dia baca, ora dibatin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ora harus dibaca. Paham ya? Baik imam ataupun makmum, yang muafik maupun masbuk. Walaupun yang masbuk mungkin dapatnya tidak masalah, sebisanya, karena Fatihahnya ditanggung sama ketika dia tidak melaksanakan sunnah-sunnah. Ketika mungkin agak teko imam mungkin wis maca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin amin, terus maca surat, awak dhewe kan agak teko itu Allahu Akbar. Nah awak dhewe maca sunnah mungkin maca iftitah atau ta'awud harus disempurnakan. Paham ya? Walaupun kita masbuk, tapi nak umpamanya Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, tidak melaksanakan sunnah, wis saintuke imam rukuk melu rukuk. Maknanya masbuk itu makmum yang tidak mendapati imam dalam keadaan takbiratul ihram, atau mungkin dia dapati tapi umpamanya maca Fatihah itu ndak iso sempurna, gitu loh maknanya. Kadang kan ono sadurunge salat wis do teko, gitu loh maknanya. Nah, itu namanya makmum muafik. Ketemu sama imam, nyocoki sama imam, barengan sama walaupun ndak boleh mendahului loh. Paham ya? Tapi kan ono kadang mungkin wis dikomati ngono je, noto sarung lah je, nguyuh lah mungkin di sini kamar mandi, tapi eman-eman nak ketinggalan fadilah dan keutamaan jamaah. Akhirnya cepet-cepet cewek butuh cepet-cepet wis kilat bus langsung masuk Allahu Akbar gitu, bismillah, imam ruku, nah, sudah bismillah ikut ruku, gitu loh maknanya. Paham ya? Jadi ini yang ditekankan buat orang yang baca Fatihah di dalam sholat, Fatihah dalam sholat loh, dia harus mendengarkan apa yang dia dalam arti Fatihah tadi, orang oleh dibatin. Nak batin kan orang maca jenenge. Kalau baca mesti lisan niki gerak. Lah gerak lisan kadang kuping iki dengerke. Mulane sebelum orang yang baca Fatihah itu harus mendengar dari apa yang dia baca. Paham ya? Harus mendengar dari apa yang dia
berusaha dari apa yang dia baca itu didengar paling enggak sak awake dhewe gitu loh maknane, walaupun pelan gerak. Lah nak batin niki sapa sing krungu iki jenenge ya ora maca batin. Kalau baca lisan itu gerak, paham ya? Jadi orang yang sholat ketika baca Fatihah bacaannya paling tidak itu mampu untuk didengar oleh orang yang sholat tadi. Tidak harus kedengaran wong sak donya mboten. Tidak harus kedengaran wong sak masjid, enggak. Tapi paling tidak dirinya itu mendengar dari apa yang dia baca. Gitu loh maknanya. Paham ya? Gitu aja meneng diwaca. Wa alla yatakhallaha dzikrun ajnabiyyun wa alla yatakhallala lan arep ora nyelani lan arep ora yento nyelani lan arep ora zento nyelani. Ngerti nyelani? Mana nih misah satu dengan yang lain tengahnya dikei opo gitu loh, dipisah terus dengan disela-selai ini kuna bahasa Indonesia ini nopo ya ora oleh dipisah dan di sela-selai nggih betul mudeng maknane ora oleh disela-selani sapa wong ha ing Fatihah apa dzikrun dzikir ajnabiyyun kang liya. Dalam bacaan Fatihah itu tidak boleh dipisah atau disela-selai, maknanya ya dipisah dengan dzikir yang lain. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Wah gaya ahli qiraah. Ar-Rahmanir-Rahim. Subhanallah. Bahasane kayak gitu kan. Ndak oleh, Drun. Jadi antara satu ayat sampai ayat yang terakhir itu ndak boleh dipisah-pisah dengan pemisah yang lama ataupun yang pendek dengan tujuan untuk mutus bacaan. Begitu juga ndak boleh diselingi dengan bacaan-bacaan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hanana. Wah, pamane. Ya hanana. Alhamdulillah. Rabbil alamin bar ngono kan. Subhanallah. Akhirnya salatnya ra khusuk, Drun. Ndak boleh diselingi, wah, diselingi dengan dzikir-dzikir yang lain. Paham ya? Jadi 10 ini difahami supaya berkah manfaat. Ini dasar penting. Jadi penting pokok nak cara wong iku undang-undangi gitu loh. Ajarkan kelak buat anak jenengan. Mulane dimanapun orang itu biasanya pondok mesti sulam safinah itu dibaca karena penting. Mulane takono mbah-mbahane jenengan. Dhisik ngajine napa mbah? Sulam safinah. Wah, enak gitu kan. Sulam safinah ini penting banget. Karena ini supaya ibadah kita jadi betul, ibadah kita jadi sah. Gitu nggih. Semoga. Jadi yang terakhir yang nomor 10 ayat-ayat daripada suratul Fatihah tadi yang ada di dalam suratul Fatihah tadi tidak boleh diselingi oleh dzikir-dzikir yang lain. Anggi pas enak-enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Qad kafani benangis umpamane kan ilmu rabbi ra oleh umpamane. Walaupun ya tawabtub alaina yo ora oleh. Umpamane Allah ya Allah binadroh minal aini rahim ora oleh. Wacon Fatihah sempurna, ndak usah mikir yang lain. Engko nak wis bar salat, kate zikir, kate sholawatan, kate istighfaran monggo, tapi salat fokusno gitu loh maknane, ya.
Semoga berkah, manfaat di dunia wal akhirah.